Bab 245. Terlihat di sana, Azam sedang menenangkan Seva yang menangis lalu bawa kembali dalam pelukannya. Sama seperti di Indonesia, Italia pun memiliki tradisi pingitan, di mana calon pengantin perempuan tak boleh bertemu dengan calon pengantin laki-laki sehari sebelum pesta pernikahan. Padahal pengantinnya udah lama, masih aja ikut pingitan. Zico N masih menggerutu. Asal alebay, tambah Zidan. Gibran menganggukkan kepalanya. Cuma ditinggal nginep di hotel sehari aja, udah kayak mau ditinggal perang. Ya, kalau mau pelukan di kamar baelah aja pada ning kono ya. Jangan pada di situ ya. Bisa gak? Gak pada ngegibah di jalan. Ketiga pemuda bangsa itu terkejut saat mendengar teguran Aprilia dari belakang mereka. Lalu ketiganya berbalik dan baru sadar kalau tubuh ketiganya menghalangi pintu. Zia yang berada di belakang Aprilia lalu tertawa melihat saudara-saudaranya yang malu sedang ketahuan bergibah itu. Zico terkekeh lalu berpindah tempat sambil mempersilahkan ibunya untuk jalan. Ma, silakan Ma. Mau keluar ya? 42. Aprilia membuang nafasnya lelah. Lalu mengangguk dan meninggalkan mereka untuk menemui Azam dan Seva yang berada dekat mobil depan mansion. Emang enak diomelin, ejek Zia. Diem ah. Jangan ikutan. Lo gak diajak Ji. Tuh, udah Wira lagi digodain Esperanza di belakang. Ucap Zico. Biarin aja. Mau digodain sampai jadi nenek-nenek juga gak bakalan mau si Uda. Jawab Zia sambil memeletkan lidahnya. Mudah-mudah terbalik dei eta letah. Mudah-mudahan gak balik lagi lidahnya. Zia langsung mingkem. Ketiga pemuda itu pun tertawa membuat sang ekstraordinari kesal. Bilangin Momi nih. Zidan tertawa dan memeluk adik perempuan satu-satunya itu. Begitulah mereka. Meski saling ledek dan bully, namun tetap saling menyayangi. Ketiga pemuda ini contohnya. Mereka menggerutu kesal jika melihat pasangan pengantin baru yang sebenarnya tidak baru-baru amat itu. Tapi, ketiganya tidak bisa menolak ketika diperintah oleh orang tua mereka menemani Azam menginap di Villa Casano yang letaknya tidak jauh dari mansion ini. Karena Azam dipingit, tak boleh bertemu Seva sampai besok di acara pernikahan yang akan digelar di Hotel Casano. Jangan nangis terus, cuma 1 malam aja. Ucap Azam sambil memeluk Seva. Sejak semalam, saat diberitahu bahwa keduanya tidak boleh bertemu malam ini, Seva tak berhenti menangis. Hingga Azam sedikit kewalahan menenangkannya. Ada apa? Belum berangkat? Tanya Aprilia melihat Azam dan Seva masih ada di samping mobil. Azam tak menjawab. Hanya menggelengkan kepalanya lalu menunjuk Seva yang sedang menangis dalam pelukannya. Aprilia mengerti itu. Ia lalu tersenyum dan mengelus lembut surai menantunya tersebut. Seva, Bang Azam cuma nginap di vilanya Nono aja. Buat semalam. Gak lama. Gak jauh juga dari sini. Besok, di gedung, kalian ketemu lagi. Seva tahu itu. Tapi entah kenapa, ia tak bisa berhenti menangis. Azam menakub kedua wajah istrinya. Cuma 1 malam aja. Ucap Azam. Seva menatap wajah tampan yang nampak makin dewasa itu. Ia sentuh wajah Azam yang bersih sehabis cukuran. Aku, gak biasa. Ucap Seva pelan.
Ia ingin mengatakan jika tak biasa tidur tanpa pelukan suaminya, tapi La merasa malu. Setelah hamil, Sheva tak pernah tidur tanpa pelukan Azam. Seolah sudah jadi kebiasaan tersendiri. Ia selalu minta agar perutnya diusap dan akan terlelap setelahnya. Kini, bolehkah ia egois jika tak boleh ikut pingitan? Azam tersenyum. Lalu melihat Aprilia yang nampak sangat tak tega melihat menantunya menangis terisak seperti itu. Ya udah kalau gitu. Azam menggelengkan kepala agar sang ibu tidak melanjutkan ucapannya. 43. Malam ini, izin sama papa untuk ditemani mama ya sayang ya. Biar gak terlalu kesepian. Atau minta temani bude. Sheva tak mau semanja ini. La terbiasa mandiri. Apa-apa sendiri dan tak pernah ketergantungan pada orang lain tapi entah kenapa, ia tak bisa bertoleransi kali ini. Ia ingin egois. Tapi tak bisa melawan. Azam menggamit dagu istrinya agar mereka saling berpandangan. Kasih senyum dong. Mau tak mau, Sheva mengembangkan senyumnya walau sedikit lalu menangis lagi. Azam ikut tersenyum lalu memeluk istrinya. I love you Sheva. I love you. Ucapnya tak sadar sambil menangis. Aprilia mengelus lembut surai keduanya lalu mengusap air matanya sendiri dan beranjak dari sana. Kita akan ketemu besok. Di hari ulang tahun abang, di pesta pernikahan kita. Ya, jangan nangis terus. Nanti. Wajahmu sembab sayang. Nanti. Kata orang, pengantin wanitanya nangis terus karena gak mau dinikahin sama abang. Sheva tertawa dalam tangisnya. Diikuti Azam. Cuma, wanita bodoh yang gak menau jadi istri abang. Jawab Sheva lirih dan malu. Azam mengerjakan netra abunya berkali-kali seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Ia menangkup lagi wajah Sheva. Kop, ulangi. Cuma, wanita bodoh yang gak mau jadi istri abang. Azam menyatukan bibir mereka dan mencecap dalam pagutan keduanya. Pernikahan yang tercipta karena musibah awalnya, tak terduga bisa melahirkan rasa cinta yang tulus dari kedua insan yang tak pernah menduga bisa terikat dalam perjodohan takdir Sang Maha Cinta. Keduanya larut dalam pagutan mereka tanpa peduli perasaan Zia para jomblo yang membalikkan badan mereka karena merasa terganggu pandangannya. Cek, rek niangan udah ah. Cek, mau nyari udah ah. Ujar Zia segera mencari suaminya dengan wajah merah. Merona. Sedangkan Zia, Gibran dan Ziko saling berpandangan. Kita cari siapa? Tanya Ziko yang dibalas oleh kedua saudaranya dengan mengangkat bahu mereka. Dilan pernah berkata, jangan menahan rindu. Karena rindu itu berat. Biar aku saja. Andai Sheva kenal dengan Dilan, Sheva akan berikan rindu itu pada Dilan saja. Biar si Dilan non cepmek itu yang merindu pada milenium. Asalkan jangan dia. Baru saja beberapa jam berpisah dari suaminya demi mengikut tradisi pingitan, Sheva sudah rindu setengah mati. Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu. Aku rindu, setengah mat. Sehari bagai setahun. 1 jam bagai sebulan. Dari siang hingga malam menjelang, Sheva tak bisa tenang. Padahal, ia sudah siapkan. 44. Ingin memberi kejutan pada jam 12 malam nanti pas hari ulang tahun suaminya. Tapi mereka harus terpisah. Sheva Zehra bagai kurang kerjaan. Menghitung detik demi detik jam berlalu. Ketika semua orang sibuk di rumah ini,
Sheva yang memang hanya disuruh untuk berdiam diri di kamar, tak jelas apa yang ingin dilakukannya. Ia hanya memeluk bantal milik Azam dan kadang menciumnya karena parfum yang tertinggal di bantal itu. "Aba Ang, kangen," ucapnya sambil mencium bantal tersebut. Seolah mencium suaminya. Sheva menggerutu terus. Jangankan untuk bertemu. Bicara lewat telepon saja tak boleh. Entah siapa yang membuat tradisi pingitan. Apakah mereka tak pernah jatuh cinta sebelumnya? Apakah si pembuat tradisi ini tak tahu jika menanggung rindu itu berat? Ya, mungkin jika tradisi ini diterapkan bagi pasangan yang belum menikah, itu wajar-wajar saja. Tapi yang membuat Sheva kesalkan, dia dan Azam sudah menikah. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi malamnya. Dipeluk sampai tertidur maksudnya. Apalagi Sheva sedang hamil. Mana pengamalan sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh ibu hamil. Sheva mengurung dirinya dalam selimut. Berharap waktu segera pagi dan langsung menikah saja. Sambil memejamkan mata, kan kusebut namamu menjelang tidurku. Agar kau hadir dalam mimpi indahku. Di peraduan yang sunyi ini. Meski tak lelap tidurku karena terbalut rindu. Malam semakin larut, Sheva baru saja terpejam dan agaknya mimpinya jadi kenyataan. Suara alunan gitar mengalun lembut samar-samar di indera pendengarannya. So as long as I live I love you. Awalnya Sheva anggap itu adalah suara Azam yang sedang bersenandung dalam mimpinya. Namun, ia mengerjap. Membuka mata perlahan. Suara itu begitu jelas. Suara suaminya. Sedang bernyanyi. Will have and hold you. Abang. Sheva menyibak selimut yang menutupi tubuhnya. Ia raba tempat tidur di sampingnya, tak ada Azam. Namun suara nyanyian itu begitu jelas. Sheva langsung turun dari tempat tidurnya. Suara suaminya diiringi oleh petikan gitar terdengar dari jendela kamarnya yang berada di lantai 2 ini. Segera ia buka jendela kamarnya dan Sheva terkejut tak percaya dengan apa yang dia lihat dari bawah sana. Azam sedang berdiri membawa gitar ditemani saudara-saudaranya dan menatap ke arahnya dengan tatapan haru penuh cinta sambil bernyanyi. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath. 45. Orang Italia terkenal akan sifatnya yang romantis dan bisa dibayangkan betapa romantisnya mereka saat menikah dengan pujaan hatinya. Maka dari itu diadakan tradisi unik, La Serenata. La Serenata adalah tradisi di mana sang calon mempelai pria akan datang ke rumah sang calon mempelai wanita untuk menyanyikan lagu romantis di bawah balkon bersama teman-temannya. Sebagai kejutan menjelang pernikahan mereka. Untuk hal ini, seluruh anggota keluarganya mengetahuinya. Kecuali Sheva. Sejak kemarin, seluruh anggota keluarganya sudah merencanakan ini. Dari mengatur Azam untuk segera pindah ke villa dan berpisah sementara dengan Sheva, sampai meminta Gibran, Zidan dan Ziko untuk menemani Azam ke villa. Walau ada sedikit drama dulu saat mereka berempat runding di villa. Sebelum mereka berangkat ke mansion Kasano. Lagu ini aja. Thinking Out Loud. Usul Ziko. Gue gak apal Rush. Jawab Azam. Close to you. Lagi, Azam menggelengkan kepalanya. My love. Just the way you. Nothing gonna change. Judul-judul lagu tersebut sama sekali tidak dihafal oleh Azam dan dia berkali-kali menggelengkan kepalanya. Janji suci deh. Sekarang giliran Gaza yang memberi usul dan Azam menggelengkan kepalanya tak enak karena juga tidak hafal. Payung teduh. Gak hafal juga.
Cinta Satu Malam Bang. Azam berdecak saat keponakannya mengusulkan sebuah lagu dan Gibran hanya tertawa karenanya. Ya, lagian. Lagu gak ada yang hafal. Gini baelah. Lagu romantis apa yang abang hafal? Biar kita sesuaikan nadanya di sini. Tanya Gibran lagi yang sudah siap dengan gitarnya. Usulan Gibran diangguki Zico dan Zidan yang sebenarnya sudah sangat mengantuk itu. Tapi terpaksa, demi kebahagiaan Azam dan Seva, mereka rela jadi seniman dadakan malam ini. Dengan catatan Azam juga mau nanti direpotkan begini kalau mereka menikah nanti. Tapi Azamnya mau tidak ya? Mau kandit? Bandit? Apa? Ditanya malah diem-diem bae. Lagu apa yang abang hafal? Jangan bilang gak ada lagu yang lo hafal ya bang. Azam termangu mendengar pertanyaan dari Zidan barusan dan tidak lama dia tersenyum lebar dan menggelengkan kepala. Menandakan kalau memang dia benar-benar tidak mengetahui lagu romantis apapun. Wait yet. Seumur hidup gue cuma belajar bisnis sama ngatur perusahaan. Gak ada waktu buat hafalin lagu. Bela Azam untuk dirinya sendiri. 46. Ketiga pemuda harapan bangsa menatap sinis ke arahnya. Datar amat kehidupan percintaanmu abang. Pacaran sama mbak-mbak sebelum Seva ngapain aja? Emangnya harus nyanyi Rush? Tanya Azam agak sensi kalau disinggung soal masa lalunya. Ya, kan lo tahu. Tradisi La Serenata ini. Minimal hafal lagu kebangsaan deh bang. Biar gak malu-malu amat pas konser nanti. Gue gak mikir nikah muda Rush. Gak kepikiran nyanyi gini. Kalau karaokean minimal sering kan, bang. Azam memicing saat adiknya berkata demikian. Membuat Zico Gibran dan Zidan terkesiap. Zidan langsung menyikut pelan sisi tubuh Zico. Iya. Maksud gue kan. Nyanyi di kafe gitu loh. Karaoke keluarga. Di Menul Vista. Azam melempar adiknya dengan pulpen yang berada di meja depan. Zico hanya bisa menghindar dan tertawa. Cek, kasih tahu gue lah Rush, buruan. Udah malam ini. Iya. Abang gue sayang, yang bentar lagi mau melepas masa lajang. Gue ajarin lagu Sane Vilania. Hafalin nih. Zico mengambil ponsel dari sakunya kemudian mencari aplikasi musik dan memutar judul yang dimaksud untuk kemudian dihafalkan oleh kakaknya dan Azam nantinya hanya akan membawa gitar dan pura-pura memetiknya. Karena La tak bisa menggunakan alat musik itu. Zidan melihat Azam yang nampak kebingungan karena tidak mengetahui lagu apapun yang romantis dan sedang diajari oleh Zico. Zidan lalu berbisik pada Gibran selagi Azam dan Zico sedang berdiskusi. Abang sama Alea gak pernah nyanyi apa ya? Nyanyi koa. Nyanyi apa? Abang banting dede bang. Tawa Zidan hampir menyembur saat Gibran berkata demikian. Coba yang kawin tuh nyong ah. Gak bakalan mumet mikirin lagu apa. Stok lagu nyong banyak ah. Nyong gak bakalan cuma bawa gitar. Grup musiknya sekalian nyong bawa. Ya gak ada tradisi ini kalau lo kawin mah. Gue juga enggak. Oh iya. Beda bin kita. Iya, gitu. Iya, begitu. Gibran menertawakan pendapatnya tadi. Azam dan Zico menuruni tradisi ini dari ibu mereka yang orang Italia. Sedangkan keduanya, beda bin kalau Gibran bilang. Saat tertawa itulah, keduanya langsung fokus lagi dengan gitar mereka dan mencoba kunci nada karena Azam sudah mendelik ke arah mereka.
Setelah dirasa cukup hafal lagu yang akan dibawakan, keempat pria tampan itu lalu datang ke mansion Kasano dengan membawa alat-alat musik. Seperti gitar yang mereka bawa masing-masing. Dengan mata mengantuk dan hati ikhlas tak ikhlas, ketiga pemuda harapan bangsa mengambil baris di 47. Belakang Azam. Cek, kayak mau pengibaran bendera jangan baris rapat gitu dong. Yang estetik. Protes Azam. Walau kesal, ketiganya menurut dengan sedikit berpencar. Gibran di pohon cemara, Ziko dekat kolam renang dan Zidan di jalan setapak. Membuat Azam menghembuskan nafas kasar.